Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang percobaan tindak pidana yang merupakan mata kuliah dari hukum pidana, yang mana kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri Nilna Sabrina dengan NIM 2030201052. Yang kedua, Rahmi Febrianti Salma dengan NIM 2030201062. Yang ketiga, Randa Rianto dengan NIM 2030201063. Dengan dosen pengampu, Bapak Ridho Oktaviama Amran, SHMH. Oke kawan-kawan, kita akan menjelaskan tentang pengertian percobaan tindak pidana. Percobaan tindak pidana atau pogging adalah perbuatan yang dari awal sudah ada niat, adanya pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana, akan tetapi tindak pidana tersebut tidak sampai selesai, bukan semata-mata karena kehendak dari pelaku sendiri. Oke, kita masuk pada syarat-syarat dari pogging. Syarat yang harus dipenuhi supaya suatu percobaan untuk melakukan suatu delik dapat dihukum, yaitu yang pertama, delik yang dicoba mesti merupakan kejahatan. Yang kedua, maksud untuk melakukan kejahatan itu mesti nyata. Ketiga, kejahatan itu mesti sudah mulai dilakukan. Dan yang keempat, kejahatan itu tidak diselesaikan, hanyalah karena sesuatu hal yang tidak dikehendaki si pembuat. Selanjutnya, kita masuk pada sistem pemidanaan pogging. Masalah percobaan ini, KUHP memberikan ancaman yang maksimumnya diperingan, yaitu dikurangi sepertiganya dari maksimum pidana pokoknya. Sedangkan terhadap ancaman pidana mati dan penjara seumur hidup, maksimumnya menjadi 15 tahun. Pengurangan tidak diberikan bagi pidana tambahan, sebagaimana terdapat dalam pasal 53 ayat 2, 3, dan 4 KUHP. Pasal 53 KUHP menyatakan, pertama, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Kedua, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiganya. Ketiga, jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan yang keempat, pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai. Oke kawan-kawan, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur percobaan. Jika ditinjau, isi pasal 53 ayat 1 KUHP dapat diketahui adanya 3 unsur-unsur daripada percobaan, yaitu yang pertama, adanya niat atau maksud. Yang kedua, adanya suatu permulaan pelaksanaan. Yang ketiga, tidak selesainya pelaksanaan itu semata-mata bukan karena kehendak sendiri. Selanjutnya kita masuk pada pandangan subjektif dan objektif atas pogging. A. Teori subjektif. Teori ini didasarkan kepada niat seseorang, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 53 KUHP, bahwa apabila niat itu telah terwujud dan adanya permulaan pelaksanaan. Jadi, dikatakan sebagai permulaan pelaksanaan adalah semua perbuatan yang merupakan perwujudan dari niat pelaku. Apabila suatu perbuatan sudah merupakan permulaan dari niatnya, maka perbuatan tersebut sudah dianggap sebagai permulaan pelaksanaan. Menurut teori subjektif, dasar patut pidananya percobaan itu terletak pada watak yang berbahaya dari si pembuat. Jadi, unsur sikap batin itulah yang merupakan pegangan bagi teori ini. Yang B adalah teori objektif.
Disebut teori objektif karena mencari sandaran pada objek dari tindak pidana, yaitu perbuatan. Menurut teori ini, seseorang yang melakukan suatu percobaan dapat dihukum karena tindakan bersifat membahayakan kepentingan hukum. Ajaran yang objektif menafsirkan istilah permulaan pelaksanaan dalam pasal 53 KUHP lebih sebagai permulaan pelaksanaan dari kejahatan, dan karena itu bertolak dari berbahayanya perbuatan bagi tertib hukum dan menamakan perbuatan pelaksanaan tiap perbuatan yang membahayakan kepentingan hukum. Adapun teori-teori dari pandangan objektif terbagi menjadi 3. Yang pertama, teori objektif formil, yaitu menitikberatkan sifat berbahaya perbuatan itu terhadap tata hukum. Yang kedua, teori objektif material, yaitu menitikberatkan sifat berbahaya perbuatan itu terhadap kepentingan hukum. Dan yang ketiga, teori campuran, dasar patutnya pidananya percobaan dari dua segi, yaitu sikap batin dan sifat berbahayanya perbuatan. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.